Sekitar 66 juta tahun yang lalu, pada akhir periode Cretaceous, terjadi benturan hebat yang membuat planet ini kehilangan 75% kehidupan, termasuk mengakhiri 165 juta tahun era dinosaurus. Kita semua tahu itu disebabkan oleh benturan batu raksasa atau asteroid dari luar angkasa. Tetapi apa yang terjadi setelah benturan itu? Kita akan kembali untuk melihat masa lalu dan melihat dunia yang benar-benar berbeda dari yang biasa kita bayangkan. Di era Mesozoikum, ini merupakan era kemasan reptil raksasa yang kurang lebih terjadi pada 252 hingga 66 juta tahun yang lalu. Era ini terdiri dari periode Trias, Jurassic, dan Cretaceous. Peristiwa meteor besar terjadi pada periode Cretaceous yang menjadi akhir dari era Mesozoikun. Para ilmuwan masih memperdebatkan sebesar apa asteroid yang menghantam bumi pada saat itu. Diperkirakan, diameter benda angkasa itu berkisar antara diameter 12 hingga 80 km dan melaju dengan kecepatan 716 km per detik. Diperkirakan, ukuran rata-ratanya mungkin sebesar kota Bandung. Ketika salah satu ujung asteroid sudah menghantam tanah, sisi lainnya masih berada jauh di udara. Hantaman sebesar ini pasti akan meninggalkan bekas yang sangat besar. Hantaman dahsyat itu menciptakan kawah selebar 200 km dengan kedalaman 20 km. Kawah tersebut terkenal dengan nama Kawah Chicxulub yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Ini menyebabkan mega tsunami dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan mencapai wilayah Amerika Serikat. Sumber lain menunjukkan ketinggiannya 300 meter, itu setinggi dengan Menara Eiffel, dan beberapa mengklaim bahwa gelombang pertama naik hingga 1,5 kilometer atau setinggi 5 Menara Eiffel yang ditumpuk. Asteroid tersebut memindahkan begitu banyak air dari lautan sehingga gelombang besar menghantam garis pantai selama 10 jam, dan kengerian itu tidak berhenti di situ. Ada dampak yang lebih buruk lagi. Ledakan setelah asteroid itu jatuh melampaui bom nuklir terbesar Tetra Bomba yang pernah dibuat dalam sejarah manusia dengan kekuatan ledakan setara dengan 50 megaton. Sementara hantaman asteroid itu menyebabkan ledakan super berkekuatan 100 juta megaton. Itu cukup untuk menghancurkan garis pantai, menyebabkan 12 titik gempa bumi dan tanah longsor hingga ke Argentina. Namun itu hanyalah permulaan dari rangkaian kengerian. Energi yang ditimbulkan dari gesekan asteroid dengan lapisan atmosfer bumi cukup untuk membakar daratan dalam radius 1.500 km. Bahkan dinosaurus besar seperti Diplodocus pun mati. Pecahan kecil dari asteroid terlempar tinggi ke atmosfer. Kemudian para ahli geologi menemukan pecahan-pecahan ini di seluruh dunia. Karena terlempar ke udara sekitar 40 menit. Kemudian pecahan-pecahan tersebut jatuh kembali dengan cepat. Ini seperti tetesan kaca panas. Bumi berubah menjadi bola panas. Setiap pecahan yang jatuh berubah menjadi lumpur pijar. Ini dengan cepat menghangatkan atmosfer dan bumi membara. Sebagian besar dinosaurus dan organisme darat lainnya yang berada di daerah yang tidak terdampak atau yang selamat dari tsunami dan gempa bumi, kemungkinan besar mereka mati setelah beberapa jam karena panas yang hebat. Planet yang sebelumnya tertutup hutan hampir seketika terbakar semuanya. Sekitar 75% makhluk hidup musnah, termasuk mamalia dengan berat lebih dari 25 kg. Hujan asam yang mengoksidasi lautan. Separuh spesies tumbuhan juga mati seketika atau dalam beberapa jam. Hantaman tersebut juga melontarkan debu ke angkasa dan menutupi atmosfer bumi. Debu-debu ini menghalangi sinar matahari untuk masuk selama setahun. Hal ini sangat mempengaruhi iklim, sehingga tanaman yang selamat setelah hantaman akan kesulitan untuk berfotosintesis dan akhirnya mati. Hingga akhirnya, dinosaurus herbivora akan kesulitan untuk mendapatkan makanan. Kemudian, ekosistem laut juga hancur, namun tidak sepenuhnya hancur. Penyu dan nenek moyang buaya berhasil bertahan hidup. Para peneliti menyebut lingkungan bumi saat itu sunyi dan tandus karena hampir mustahil untuk bertahan hidup dalam kondisi yang seperti itu.
Pasca tabrakan, hanya spesies yang memiliki kemampuan bertahan hidup dan daya adaptasi yang tinggi yang bisa bertahan. Kehidupan di planet kita tetap terus berjalan. Foraminifera adalah yang pertama kali pulih. Ini adalah organisme bersel tunggal yang muncul di kawah beberapa tahun setelah tabrakan dahsyat. Pasca tabrakan, spora dari jenis pakis-pakisan berhasil bertahan hidup dan mendominasi bumi selama 100.000 tahun lamanya. Sementara mamalia besar tidak dapat bertahan, tetapi hewan kecil dengan berat tidak lebih dari 600 gram yang bertahan dan berkeliaran di antara pakis. Hanya ada beberapa tanaman berbunga di bumi pada saat itu. Setelah 100.000 tahun pasca tabrakan, barulah tumbuhan palem muncul dan ikut berbagi tempat bersama jenis pakis. Mamalia kembali ke ukuran sebesar rakun. Lambat laun, pakis digantikan oleh hutan palem sehingga terdapat lebih banyak makanan. Bumi secara bertahap kembali normal. Periode palem digantikan oleh periode kemiri. Ini berarti terdapat lebih banyak makanan bergizi. Mamalia memanfaatkan ini sehingga keanekaragaman spesies meningkat sekitar 3 kali lipat. Individu terbesar mencapai 25 kg. Itu setara dengan berat kijang yang hidup saat ini. Akhirnya, sekitar 700.000 tahun kemudian, muncullah kacang-kacangan. Kacang-kacangan berfungsi sebagai asupan protein bagi mamalia purba. Kacang-kacangan semakin meningkat ukuran hewan. Pada saat yang sama, keanekaragaman spesies pun ikut meningkat. Lalu apa yang terjadi pada lautan? Sebelum hantaman asteroid, lautan didominasi oleh jenis Ammonites, sejenis moluska yang hidup di laut, dan dinosaurus seperti Mosasaurus, Ichthyosaurus, dan sejenisnya. Namun pasca hantaman, ekosistem laut menjadi sepenuhnya berbeda karena sedikitnya sinar matahari yang masuk pasca hantaman membuat populasi plankton di lautan menurun. Alhasil, Ammonites kekurangan pangan dan berimbas ke dinosaurus laut. Punahnya 2 penguasa lautan membuat jenis ikan bersirip pari untuk mengambil ahli lautan. Alhasil, mereka terus berkembang, berevolusi, dan sekarang 95% spesies ikan adalah jenis ikan bersirip pari. Para ahli panteologi menganggap burung sebagai keturunan dari sedikit dinosaurus yang masih hidup. Kerabat non-ogas mereka punah, tetapi sebagian kecil kadal masih beradaptasi. Kemungkinan besar kemampuan mereka adalah berenang, menyelam, dan mencari perlindungan di air dan rawa-rawa. Kenapa mereka bisa selamat dari hantaman 66 juta tahun yang lalu? Seperti halnya mamalia kecil. Pertama, ukuran mereka lebih kecil, sehingga mereka lebih mudah untuk menemukan tempat berlindung. Mereka juga membutuhkan sedikit makanan, lebih mudah beradaptasi, dan spesies burung bisa terbang, sehingga lebih mudah untuk lari dari bencana tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Dan terima kasih juga untuk dukunganmu yang dibagikan melalui Saweria.